sahabat-sahabat, di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi, tepatnya di hari Sabtu, teman-teman ya. Salam sehat semua ya. Mungkin ada teman-teman juga yang lagi melakukan aktivitas kerja dan mungkin juga yang sedang istirahat. Baik, kali ini kita mau belajar dari seorang dokter, dari seorang wanita, dari seorang ibu rumah tangga yang termasuk tim pencari fakta kebenaran, fakta kebohongan ijazah Pak Jokowi. Siapa dia? Kalau tidak Dr. Tipa. Saya tertarik di channelnya teman-teman, di mana dia menuliskan atau judul Indonesia Bubar 2030. Dan dia memberikan statement, sebenarnya Indonesia itu masih ada tidak? Ya, memang dengan kalimat apa yang disampaikannya, ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena melihat kondisi Indonesia pada saat ini, mungkin teman-teman para sahabat subscriber sudah tahu, masalah ini muncul, belum lagi ini, belum lagi ini. Namun memang seperti yang dikatakan, no viral, no justice. Viral dulu, baru dilakukan penyelidikan, penelitian, dan diadili. Seperti itukah yang kita akan lanjutkan? Namun sedikit kita ulas bersama Dr. Tipa perihal tentang kondisi Indonesia. Setelah itu kita akan masuk ke pokok inti perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi bersama channel-channel yang akan saya combine menjadi satu, khusus upload pagi menjelang siang. Sebentar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ada sebuah pertanyaan yang menarik ya, yang sering ditanyakan oleh para netizen, sahabat-sahabat netizen. Sebenarnya Indonesia ini masih ada atau tidak sih ya? Mari kita coba dalami, mari kita coba analisis sampai kepada level substansi, sampai pada level profetik ya, atau foresight atau prediktif. Bahwa apa yang sebetulnya secara scatter saya berikan kepada Anda melalui YouTube, melalui video-video, melalui narasi-narasi yang saya sampaikan di media maupun di media sosial, bahwa sesungguhnya apa yang tampak sebagai Indonesia yang masih utuh saat ini, pada dasarnya sudah runtuh di dalam. Kenapa? Karena roh kedaulatan Indonesia udah tercerabut dan tergantikan oleh algoritma kekuasaan global tanpa kita semua sadari. Jadi secara substansi, Indonesia sudah dikuasai oleh kekuatan global. Dan yang tersisa hanya kulit administratif dan simbolis. Jadi indikator-indikatornya apa? Supaya kita tidak sembarangan saja untuk membuat sebuah simpulan. Ada nggak indikator-indikator secara konkret yang menunjukkan bahwa penjajahan atau kolonialisme telah terjadi di Indonesia secara struktural, secara biologis, dan secara spiritual? Mari kita bahas dalam 7 dimensi. Dimensi yang pertama adalah indikator ekonomi. Apakah Indonesia masih punya kedaulatan fiskal? Kita lihat faktanya. Lebih dari 60% anggaran negara ternyata tergantung pada utang luar negeri dan pajak. Pajak rakyat miskin, pajak korporasi, 82% yang menopang APBN. Dan saat ini di tahun 2025, utang luar negeri sudah tembus 8.000 lebih triliun dan terus naik. Jadi kita ini pada dasarnya sudah tidak mampu untuk mencetak uangnya sendiri tanpa dikendalikan asing. Karena sejatinya di Indonesia sudah terjadi kolonialisme fiskal. Jadi Indonesia ini sudah kehilangan kedaulatan anggaran. Dimensi yang kedua adalah indikator sumber daya alam. Aset-aset alam sudah dimiliki asing. Faktanya, perusahaan-perusahaan raksasa di bawah naungan Cina, di bawah naungan global power atau elit global, di bawah naungan Amerika dan Eropa, Freeport, smelter nikel, sawit, air minum, dan berbagai macam pertambangan strategis mayoritas sudah dikuasai asing. Cina, Amerika,
Eropa, GP, dan kepemilikan tanah dan laut di wilayah kritis, Papua, Maluku, Kalimantan, PIK, daerah-daerah reklamasi pantai di pesisir seluruh Indonesia sudah masuk ke dalam konsesi asing hingga 100 tahun lebih ke depan. Undang-undang diciptakan oleh pemerintah rezim yang lalu, Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Kesehatan, ini adalah pintu tol bagi kekuatan asing untuk masuk. Jadi ketika air, tanah, emas, laut, bahkan darah dari rakyat sudah bukan milik kita, sudah menjadi komoditas, maka sebetulnya rakyat Indonesia ini tidak sedang merdeka. Rakyat Indonesia ini sedang digadaikan. Indonesia sudah menjadi negara ekstraktif penjaga aset asing. Jadi ekstraktif dari sumber daya alam untuk diberikan kepada asing. Makanya teman-teman, setiap channel Dr. Tipa saya selalu membuka dan menontonnya. Dan ada memang beberapa yang tidak saya tampilkan, namun ini adalah kutipan dari channel Dr. Tipa yang sangat menggugah hati saya. Dan tentu saya juga harus berbagi dengan teman-teman para subscriber, para pegiat media sosial, para penonton, dan para pemirsa. Itulah dimaknai kesimpulannya, Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja. Karena masalah demi masalah terus berlanjut. Bahkan sampai-sampai ketika Bareskrim Polri, bahkan staf tenaga ahli Kapolri yang beradu argumen yang mengakibatkan tensi tinggi. Ini bukanlah seorang yang berbintang ataupun katakanlah yang berpangkat dan seorang yang tidak punya intelektual yang menunjukkan emosi di depan para penonton, tentunya masyarakat Indonesia. Apa seperti itu? Baik teman-teman, kali ini kita ke intinya. Setelah kita mendengar dari seorang wanita, dari seorang pegiat sosial, bahkan orang yang peduli perihal tentang kebenaran dari Dr. Tipa, kita lanjut perihal tentang seputaran kondisi Indonesia di mana terjadi demo yang dilakukan oleh emak-emak. Dan ini perlu kita ketahui ya, apa tujuan dan apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh emak-emak. Kita lihat dalam cuplikan videonya. Saya akan tetap melewati rute yang sudah saya alasan aja tuh. Bapak polisi, saya kolapnya. Tidak ada negosiasi selain dengan saya. Udah nggak kasih jalan, Pak. Bapak polisi. Jangan sampai saya tutup jalannya. Saya hanya mau jalan berdasarkan rute yang sudah ditetapkan dan yang sudah saya ajukan kepada Polda. Saya tidak mau berubah-ubah. Kasih, Pak. Saya tidak mau berubah-ubah atau peserta aksi kita tutup jalan. Coba Bapak buka hati nuraninya. Kami membela Bapak-bapak semua. Peserta aksi kita tutup jalan. Kami rakyat yang punya jalan, Bapak. Kami biasa saja tidak ada berusuk. Kami mohon dengan syarat. Buka jalan yang di depan. Kami adalah rakyat yang harus kalian jaga. Maju ke sini. Peserta aksi. Kita tutup jalan, Pak. Kita tutup jalan, ya. Tertibkan berlalu lintas. Silakan demo tapi Buka hati nurani Bapak. Kita di sini sesuai dengan SOP, Pak. Kita juga ada surat, Pak.
Stop. Bapak diam dulu. Bapak diam. Itu apa? Pak. Lawan. Pak. Tapi Bapak Lawan. Jangan, Bapak. Jangan tahan Pak. Pak. Kami satu jalan, Mas. Kami satu jalan, boleh lepas. Kami sekali lagi kepada Bapak harus mati. Bapak harus mati. Bapak harus mati. Bapak. turun. Bapak harus mati. Bapak, saya sudah bicara kepada Bapak kemarin sore. Dan rute ini sudah disetujui oleh Bapak. Saya tidak mau Pak. Paginya jadi sore jadi tempe. Pilihan Bapak adalah buka ini atau kita tetap akan tutup jalan. Buka Pak, buka Pak. Itu orang kasih jalan. Masukkan, untuk pinggirin semua motornya. Pinggirin semuanya. Pinggirin semuanya itu. Jangan lawan, jangan lawan, tangkap. Jangan lawan. Mikir semuanya nggak ada ya kok. Jalan sana ngapain bapak mau foto-foto di situ enggak? Hari suka-suka saya dong. Maju. Ada polisi. Bapak. Tidak. Bentar. Marito, ini bagaimana Pak? Marito, ini gimana Pak? Saya mengatakan rute yang ada. Alasannya apa? Kita tidak boleh lurus. Kenapa? Alasannya apa? Dia tuh kecil tuh Kak. Cuman karena didukung aja dia baru jadi. Bodoh karena ada. Tutup jalan, kita tutup jalan semua. Jangan hanya kemudian melihat. Dan satu, kita bergerak secara legal. Kita sudah polisi yang memprovokasi. di dalam program. Jadi kita tidak mau dibelok-belokkan ke jalan yang bukan rute kita. Kita tutup jalan. Habis bis kita tutup. Habis bis kita tutup. Habis bis kita tutup ya. Semua turun. Semua turun. Semua turun. Gimana pendapat teman-teman, para subscriber, para penonton, para pegiat media sosial? Emak-emak mulai beraksi. Memang emak-emak ini adalah seseorang yang paling tangguh di dunia. Bayangkan mereka menyuarakan tentang adili Jokowi dan makbulkan Gibran sebagai wakil presiden. Luar biasa kan teman-teman? Kesimpulannya,
emak-emak sudah bersuara, di mana para kita teman-teman, para konten kreator, para pemirsa, para pegiat media sosial, serta para subscriber saya, mari kita saling berkoordinasi lewat komentar, lewat share, lewat like dan subscribe. Inilah komunikasi kita yang baik untuk menyampaikan pemaparan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin masih bertahan tentang kebohongan-kebohongan yang dilakukan mantan presiden. Apa kita mau? Atau teman-teman sepakat seperti yang dikatakan oleh kader partai PSI bahwasanya Pak Jokowi seperti apa ya? Coba kita lihat videonya. Pak kader PSI menganggap Bapak itu sudah seperti Nabi, seperti apa Bapak anggap? Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, kader PSI loh yang menyatakan demikian. Namun ini belum selesai teman-teman. Masih banyak yang harus saya sampaikan lewat channel teman-teman saya yang mau membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Namun seperti yang dikatakan kemarin ya, ada sahabat kita atau abangan kita ya, di mana dia mengatakan sama halnya seperti pemimpin-pemimpin dunia lainnya ketika berkuasa, apa yang dilakukannya itu tidak akan bisa terbongkar. Namun di saat dia sudah tidak berkuasa lagi, satu demi satu akan terbongkar. Apapun katanya untuk menutupi kebohongan tersebut, walaupun dicap, diberi lumas, bahkan diberikan parfum untuk tidak terbongkar, tercium, terdeteksi. Namun semua itu memang rangkaian-rangkaian yang memang hanya dia yang tahu. Bahkan orang-orang yang berada di lingkungannya, di sekitarnya, menjadi sesuatu bodyguard buat dia. Bayangkan teman-teman, fakta baru mulai bermunculan. Mau tahu? Kita ambil dari channel QNC, di mana ini menjadi fakta yang sangat mengejutkan buat kita semua. Kita lihat videonya. Postingan video ini merupakan fakta baru lagi yang kami temukan bahwa Jokowi masih terus saja menutupi kebohongan riwayat pendidikannya tanpa rasa sungkan dan malu. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka kebohongan Jokowi dengan terang benderang melalui mulut Jokowi sendiri. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Jamnya beda. Ya, untuk kami mau buru-buru ke Wonosegoro, Boyolali. Dan yang ijazah, itu ijazah kan sudah memasuki babak baru. Kemarin penggugat intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat ini. Mungkin Bapak ada tanggapan skripsinya sebelum itu kan sudah disampaikan. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya, Kemarin dasari untuk laporan pencemaran nama baiknya itu tetap lanjut terus ini. tetap. Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan, itu mungkin ada tanggapan. Inilah detik-detik Jokowi berbohong lewat mulutnya sendiri bahwa dia melakukan KKN pada awal tahun 1985. Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Mau dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik.
Boyolali cek bareng-bareng berapa 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon nggak ke sana. Pak Rismon ke sana. Kaget. Ya, coba aja, jangan bang itu. Ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studiturnya di mana? Studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Jangan deket nih kamu. Kok salip-salipan dulu handphone. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kita habis ini Wonosegoro. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Bang. Oh, di kecamatan ada juga. Ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Nah sekarang mari kita cross check pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa dia melakukan KKN pada tahun 1985 awal dengan pernyataan Brigjen Juhandani Raharjo Puro, Dirtipidum Bareskrim Polri yang merilis hasil laboratorium forensik ijazah Sarjana Jokowi pada 22 Mei tahun 2025 yang mengatakan bahwa Jokowi KKN pada tahun 1983. Adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681/KT, di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. Jika demikian, maka mana yang dapat dijadikan pijakan bagi kita sebagai masyarakat awam untuk menentukan pernyataan mana yang benar dan bisa dipercaya? Bareskrim
Jokowi atau bukan kedua-duanya? Sebab terbukti bahwa keduanya adalah sama-sama pembohong tulen. Oleh karena itu, marilah kita terus kritis dan mengawasi setiap kebohongan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Sehingga sampai tidak ada lagi pejabat-pejabat negara yang melakukan kebohongan kepada rakyat. Salam perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80-1416-KT-1681 terhadap surat keterangan tersebut sudah telah diuji oleh laboratorium puslapor. Sama hal yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Tipa ya, sebenarnya Indonesia itu masih ada tidak? Ini maknanya, sahabat-sahabat subscriber. Makna yang sangat tersirat, bukan hanya di satu sisi atau di satu, katakanlah seperti misalnya perihal tentang barang tambang, perihal tentang ijazah. Jadi inilah dia, jadi satu paket yang membuat Indonesia itu masih ada tidak? Hukum Indonesia itu masih ada tidak? Keadilan di Indonesia itu masih ada tidak? Bayangkan ketika video tadi menemukan fakta terbaru perihal tentang kebohongan Pak Jokowi, perihal tentang riwayat pendidikannya yang katanya ada perbedaan ketika melakukan KKN, kuliah kerja nyatanya di awal 1985. Ketika Bareskrim Polri menyampaikan tahun 1983, di mana sinkronnya? Apa ini tidak kita simak teman-teman? Atau kalian yang memang mengatakan kami ini adalah buzzer-buzzer yang dibayar atau sebagainya? Fakta sudah nyata. Bareskrim Polri kemarin sudah memberitahukan ijazahnya Pak Jokowi identik dengan beberapa pembanding. Namun tidak disebutkan pembanding nomor berapa ijazahnya. Begitulah Dr. Tipa, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, dan begitu juga aktivis lainnya. Tidak sebodoh itu dan tidak segampang itu menerima informasi ini. Mereka melakukan penyelidikan, penelitian, bahkan dapat beberapa ijazah Wonosegoro dan Ibu Ningsi yang menjadi pembanding dengan fotokopi ijazah Pak Jokowi yang disampaikan oleh Bareskrim. Ternyata hasilnya tidak satu plat atau tidak satu pencetakan, artinya tidak identik. Sama halnya seperti surat kabar yang disampaikan oleh Bareskrim Polri ketika ada perbedaan pasa dengan kata puasa. Apa ini kita abaikan? Kemana Bareskrim Polri? Sebentar teman-teman, kita lanjut ya. Kemana Bareskrim Polri? Apa diam? Tertutup? Atau bagaimana teman-teman? Atau kekuatan Pak Jokowi masih ada? Ya tentu pasti, karena Kapolri masih ada. Begitu juga Wakil Presiden, anaknya sendiri. Seharusnya Pak Prabowo mengambil langkah tegas dan mengutus untuk bisa menyelesaikan kebohongan, membongkar kebohongan ini. Teman-teman para subscriber, saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Tipa. Apa Indonesia masih ada?
atau Indonesia menuju bubar 2030 kalau melihat kondisi saat ini. Belum lagi perihal tentang yang baru-baru ini kita dengar, di mana Bobi mau atau berselisih dengan Gubernur Banda Aceh akibat ada 4 pulau yang mau diserobot. Ada apa semua ini teman-teman? Jadi seperti apa yang saya katakan dalam upload video ini, fakta terbaru kebohongan riwayat pendidikan Pak Jokowi tertutupi dengan kebohongan. Begitu juga dengan tegasnya Rismond dan kawan-kawan langsung mengadakan cek ke lapangan. Bahkan di upload video kedua saya nanti teman-teman, saya akan menyampaikan Rismond memang bukan sembarangan. Dia malah berkeluyuran OTW ke kedaulatan rakyat. Nanti videonya teman-teman ya. Jangan lupa upload video di sore hari. Untuk itu teman-teman, di upload video pagi menjelang siang ini, inilah yang saya bisa sampaikan. Semoga kebenaran semakin bernyala-nyala. Jangan kita diamkan, jangan kita tertidur, jangan kita lengah. Ayo kita bongkar kebohongan agar masa depan bangsa Indonesia bukanlah masa yang terjolimi oleh kebohongan. Saatnya kita bertindak, saatnya kita melakukan perbaikan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.